Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Izzatul Nikmah, jurusan D3 Farmasi Universitas Islam Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Peran Mikrobiologi pada Industri Makanan. Sebelumnya, apa itu mikrobiologi? Ialah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme yang hidup berukuran mikroskopis. Mikroorganisme ditemukan 300 tahun silam. 5 kelompok mikroorganisme. Yang pertama bakteri, yang kedua protozoa, yang ketiga virus, dan yang keempat alga, dan yang terakhir fungi. Nah, seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan mengenai industri makanan di Indonesia, sehingga saat ini bermunculan makanan yang bernilai gizi tinggi hasil fermentasi dari mikroorganisme. Selain proses pengolahan bahan mentah tersebut menjadi bahan jadi maupun setengah jadi, hal ini juga dapat menunda waktu pembusukan makanan. Proses ini melibatkan enzim baik yang dikelola secara tradisional maupun menggunakan teknologi canggih. Makanan hasil dari fermentasi mikroorganisme yaitu dengan bantuan bakteri maupun jamur. Jadi, tidak semua mikroorganisme dapat merugikan. Salah satunya berperan dalam meningkatkan mutu pangan untuk pembuatan obat-obatan dan produk yang memiliki nilai tinggi. Nah, mikroorganisme yang digunakan dalam pengolahan bahan pangan juga memerlukan proses yang higienis untuk menghindari kerusakan dan pembusukan bahan makanan tersebut, karena akan memperpendek umur simpan. Pengolahan yang sembarangan akan menumbuhkan organisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit apabila dikonsumsi. Faktor yang mempengaruhi perilaku mikroba dalam makanan. Yang pertama ialah suhu. Suhu merupakan faktor yang menentukan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam mikroba makanan. Mikroorganisme berdasarkan suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama psikotrof, yang kedua adalah mesofil, dan yang terakhir ada thermophilus. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku mikroba dalam makanan ialah pH. Sebagian mikroorganisme tumbuh dengan pH yang baik mendekati 7,0, meskipun beberapa dapat tumbuh pada nilai pH di bawah 4,0. Yang ketiga adalah aktivitas air. Aktivitas air berkaitan dengan jumlah air yang tersedia pada reaksi metabolisme di dalam sel. Secara umum, bakteri membutuhkan air yang lebih tinggi daripada jamur. Bakteri gram negatif membutuhkan aktivitas air yang lebih tinggi daripada bakteri gram positif. Yang keempat adalah aktivitas lain. Selain suhu, pH, dan aktivitas air, faktor lain juga penting, seperti potensi redoks, yakni pH, sistem pengemasan, struktur makanan, kelembapan relatif, dan komposisi atmosfer. Selanjutnya adalah peranan mikrobiologi pada industri makanan. Bioteknologi tradisional berbasis fermentasi. Fermentasi merupakan cara pengawetan bahan pangan dari bahan mentah dengan bantuan mikroorganisme. Proses ini juga dapat mengubah rasa, aroma, dan tekstur pada makanan.
Proses pengolahan bahan mentah melalui proses ini dapat meningkatkan kualitas makanan yang memiliki nilai gizi tinggi, serta memudahkan proses pencernaan dalam tubuh. Selanjutnya, makanan diolah melalui proses fermentasi. Fermentasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, fermentasi oleh jamur. Contohnya dalam proses pembuatan tempe dengan bahan baku kedelai menggunakan mikroorganisme seperti Rhizopus oligosporus, oncom dengan bantuan jamur Neurospora cytophylla, crassa, dan Monilia cytophylla. Yang kedua, fermentasi menggunakan kadar garam tinggi. Contohnya pembuatan kecap dengan bahan baku kedelai dibantu oleh Aspergillus oryzae dan Aspergillus winkii. Yang ketiga adalah fermentasi asam laktat. Contohnya dalam pembuatan yogurt dengan bahan baku susu dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang terakhir adalah fermentasi alkohol. Contohnya pembuatan roti dengan bahan tepung berbantu jamur Saccharomyces cerevisius, pembuatan brem dari bahan nasi ketan dibantu oleh Aspergillus oryzae dan Saccharomyces cerevisiae. Nah, peran mikrobiologi pada industri makanan yang kedua adalah peran nanoteknologi. Meskipun nanoteknologi dalam industri makanan baru mulai dieksplorasi dibandingkan beberapa bidang lainnya, namun teknologi ini menunjukkan potensi yang besar. Manfaat potensial dari nanomaterial dalam sistem industri pangan mencakup banyak aspek, seperti keamanan pangan, bahan pengemas, sensor nano, sistem pengiriman nutrisi, ketersediaan hayati, bahan baru untuk patogen, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, mikroorganisme dalam makanan tidak hanya bergantung pada karakteristik fisik dan nutrisi makanan, tetapi juga pada serangkaian faktor yang mempengaruhi seperti suhu, pH, aktivitas air, dan potensi redoks. Dapat dianggap sebagai faktor terpenting yang mendorong nasib mikroba dalam makanan. Fermentasi merupakan cara pengawetan bahan pangan dari bahan mentah dengan bantuan mikroorganisme. Makanan diolah melalui fermentasi dibagi menjadi 4 macam. Dilihat dari prosesnya, yaitu fermentasi asam laktat, fermentasi jamur, fermentasi alkohol, dan fermentasi dengan menggunakan kadar garam tinggi. Nanoteknologi memiliki manfaat potensial dari nanomaterial dalam sistem industri pangan, mencakup banyak aspek seperti keamanan pangan, bahan pengemasan, sensor nano, sistem pengiriman nutrisi, ketersediaan hayati, dan bahan lain. Nah, itu adalah hasil review saya dari jurnal Peran Mikrobiologi pada Industri Makanan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.